Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi pembelajaran kita berikutnya untuk tingkat 10 mengenai tentang relative pronoun ya. Nah, this lesson is for 10 grade students by Mr. Erwin. Nah, nanti di relative pronoun ini akan kita bahas pengertian dan contoh-contohnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya harap anak-anak kami terus mengikuti video pembelajaran kita agar tidak ketinggalan ya dalam penyampaian materi. Oke, nah sekarang kita pahami dulu apa sebenarnya dia relative pronoun itu. Nah, what is relative pronoun? Ya, relative pronouns refers to is a word that introduce a dependent or relative clause and connect it to an independent clause. Jadi maksudnya di sini relative pronoun itu adalah cara menggabungkan dependent clause dengan independent clause. Nah, ya. Kemudian ada beberapa contoh ataupun jenis daripada relative pronoun itu bisa dilihat di slide ini. Ya, many kinds of relative pronouns includes first one who. Ya, salah satu daripada jenis relative pronoun itu adalah who. Kemudian which, whom, whose, and the last that. Jadi ada 5 relative pronoun yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana penggunaan who di dalam relative pronoun. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. The man want to buy a red color. He came 2 hours ago. Nah, sebelum kita buat relative pronoun daripada kedua kalimat ini, nah, kita harus terlebih dahulu menganalisis apakah kita menggunakan who, whom, ataupun relative pronoun yang lain. Caranya seperti apa? Nah, di sini sudah saya buat garis bawah bahwasanya yang dibahas di sini mengenai the man. Kemudian dia diperjelas lagi ada kata ganti subjek di dalam kalimat ini. He. Perhatikan. Nah, he ini adalah kata ganti daripada the man, yaitu kata ganti subjek. Maka relative pronoun yang cocok kita gunakan adalah memakai who. Ya. Maka ketika kalimat ini digabungkan, maka dia akan seperti kalimat di bawah. The man who came 2 hours ago want to buy a red color. Ya, di sini sudah Bapak translate. Lelaki yang datang 2 jam yang lalu ingin membeli warna merah. Nah, who di sini merupakan relative pronoun untuk menggabungkan kalimat yang dua ini. Kenapa? Karena di sini ada keterkaitan subjek. Ya, subjek, the man, atau kata gantinya he. Ya, laki-laki. Jelas? Kemudian yang kedua, perhatikan. I only talked with my brother. He was in American. Nah, kita analisis lagi bahwasanya di sini ada my brother dan ada kata ganti he, dia laki-laki. Ya. Maka kata ganti penghubung atau relative pronoun yang cocok kita gunakan adalah who. Maka dia menjadi seperti kalimat di bawah. I only talk with my brother who was in American. Saya hanya berbincang dengan saudara laki-laki saya yang di Amerika. Ya, jelas. Di sini ada keterkaitan subjek. Nih. Ya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan bahwasanya relative pronoun who itu digunakan untuk menerangkan subjek. Jadi apabila ada subjek di dalam kalimat tersebut, maka kata ganti penghubung atau relative pronoun yang cocok kita gunakan adalah who. Oke, selanjutnya di sini ada which, ya, which. Nah,
Which ini sebenarnya kita gunakan untuk benda atau binatang. Which tidak boleh kita gunakan untuk manusia. Contohnya adalah I like this song. I like this song. It's very romantic. Nah, Bapak garis bawahi di sini adalah di song. Kenapa? Karena di sini tidak ada keterikatannya dengan manusia. Di song, lagu. Karena yang dibahas di sini mengenai lagu, maka relatif pronoun yang cocok kita gunakan adalah which. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti di bawah. I like these songs, which very romantic. Saya suka lagu yang sangat romantis ini. Jelas? Ya. Kemudian, yang kedua, the jacket is new. I wore it yesterday. Ada di garis bawahi di sini tentang jaket. Kemudian diperjelas dengan kata ganti it. Berarti dia menerangkan benda, bukan manusia. Tadi seperti yang Bapak bilang, bahwasanya which digunakan untuk benda, ya, dan tidak boleh digunakan untuk manusia. Nah, maka kalimatnya akan seperti di bawah ini. The jacket which I wore yesterday is new. Jaket yang saya pakai kemarin adalah baru. Ya. Kemudian nomor 3, I really like this cat. It sleep on my bed. Ya, jelas di sini yang dibahas mengenai kucing, binatang. Ya, kalau ada keterkaitannya binatang di dalam sebuah kalimat apabila dia berhubungan dengan relative pronoun, maka kata ganti yang cocok kita gunakan which. Ya, maka kalimat yang menjadi seperti di bawah ini. I really like this cat which sleep on my bed. Saya suka kucing yang tidur di tempat tidurku. Jadi kesimpulannya, the conclusions in this slide is which it used for noun and animals. Ya, whom. Perhatikan whom. Langsung ke contoh saja. Bobby just read my email. I talked to him yesterday. Nah, di sini kita lihat dulu kenapa kita menggunakan whom. Ya, kalau kita analisis kalimat yang di atas, di sini ada him. Dan him itu adalah kata ganti objek. Nah, maka apabila di dalam suatu kalimat ada kata ganti objek, maka relatif pronoun yang tepat untuk kita gunakan adalah whom. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Bobby, whom I talked yesterday, just read my email. Bobby yang berbicara dengan saya kemarin hanya membaca email saya. Berarti yang dibahas tentang si Bobby. Siapa si Bobby itu adalah objek. Ya. Kemudian Robert acts very well in this movie. I adore him very much. Yang dibahas siapa di sini? Si Robert. Dan diperjelas di sini ada kata ganti him. Ya, jelas kita gunakan whom. Maka kalimatnya akan menjadi Robert, whom I adore very much, acts very well in this movie. Kemudian, ini lagi. Katie, whom I met at cave last month. Raka gives a flower. He gives for her. Di sini ada her, yang mana dia merupakan kata ganti objek, maka kita gunakanlah whom sebagai relative pronouns-nya. Maka the sentence becomes to Raka whom gives a flower for her. Raka yang memberikan setangkai bunga kepada dia perempuan. Kemudian whose. Ya, sebelumnya whose is used for possessions. Jadi digunakan whose itu untuk kepemilikan. Ya. Sekali lagi Bapak ulang, whose itu digunakan untuk kepemilikan.
Contohnya, Jack is driving a new car today. His old car broke down a few days ago. Nah, di sini ada kalimat yang tercetak tebal di sini ya. Ada juga di garis bawahi. Nah, his old car ini menerangkan bahwasanya possessions. Jadi dia adalah kata ganti kepunyaan. Maka kalimatnya akan menjadi Jack, whose old car broke down a few days ago, is driving a new car today. Jack yang mobil lamanya rusak beberapa hari lalu membawa mobil barunya hari ini. Berarti yang dibahas tentang mobil si Jack, tentang kepemilikan si Jack. Jelas kita gunakan whose. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, Sarah won this year's marathon. Her brother is a professional runner. Jadi yang dibahas di sini tentang saudara laki-lakinya si Sarah. Maka karena kalimat ini mengandung unsur kepemilikan atau kepunyaan, maka relative pronoun yang cocok kita gunakan adalah menggunakan whose. So this sentence becomes to Sarah whose brother is a professional runner won this year's marathon. Sarah yang saudaranya seorang pelari profesional menang maraton tahun ini. Oke, that. Nah, that digunakan untuk maksudnya that di sini digunakan, bisa saja dia digunakan untuk subjek, objek, kepunyaan, benda atau binatang. Jadi that ini tidak terikat ya. Nah, dia bebas. Nah, contohnya di sini ada that woman is my mother. She is in That woman is my mother. She is in a red dress. Nah, jadi kata ganti penghubung yang tepat untuk kita gunakan adalah that. Kemudian, contoh kedua, the laptop that I bought it yesterday is very convenient to use. Jelas, ya, karena di sini mengenai benda. Nah, biarpun dia mengenai benda, bisa juga kita gunakan that, bisa juga kita gunakan which. Oke, cukup sekian materi pembelajaran saat ini. Ya, silakan ditonton dan dipahami agar tidak terjadi misunderstand ya. Kepada anak-anak kami semua, Bapak harapkan agar sering-sering menonton video kita supaya lebih paham. Ya, oke.